Akan ada hari di mana kita tahu ya tugas atau deadline kita makin deket, tapi malesnya luar biasa. Efeknya kita malah ngerjain hal-hal yang gak perlu dan nunda-nunda. Misalnya kayak scroll-scroll medsos nih kayak gini, atau binge watching Netflix, atau series apapun yang penting kita gak kerjain tugas itu. Ain't nobody got time for that. Terus gimana dong biar kerjaan kita beres walaupun kita lagi males? Karena skripsi kan nggak mungkin ya nungguin kita ada moodnya, revisian klien juga nggak mungkin nunggu kita ada moodnya. Nonton terus video ini, gue coba bahas satu persatu. Mencoba minimalis. Powered by MLab. Fumio Sasaki yang nulis buku Hello Habits ngingetin kita kalau manusia itu nggak bisa sepenuhnya bergantung sama motivasi karena naik turun banget. Bikin sistem, eliminasi godaan, dan lingkungan ini punya pengaruh dengan bobot paling gede kalau kita ngomongin kebiasaan. Nah, balik lagi soal ngeberesin kerjaan ketika kita lagi males. Pertama, kita cek dulu kenapa kita males. Apakah jangan-jangan tugas yang dikasih ke kita ini objektifnya kurang jelas? Briefnya kurang jelas juga, atau ada hal lain yang bikin kita ngerasa males atau jadi ogah-ogahan. Setelah kita tahu alasannya, ada baiknya kita coba brain dump atau keluarin aja isi kepala kita ke satu medium. Bisa lewat aplikasi nih, yang biasa gue pakai nih adalah Google Keep nih. Atau aplikasi sejenis lah untuk keluarin isi kepala gue tanpa disensor. Kita mulai nih. Hari ini gue harus kerjain apa? Kenapa gue males banget ngerjain? Terus test list apa yang harus diberesin sampai apa aja alasan yang bikin kita males. Keluarin aja di situ tanpa disensor. Nah, seringkali nih, lo juga kayak gue nggak? Kalau kebanyakan checklist bisa lebih dari 5, bahkan kadang sampai satu halaman A4 full, itu akhirnya jadi bikin kita ngerasa kewalahan. Bingung harus mulai dari mana dan akhirnya jadi males duluan. Okay, let's see my to-do list. Gotta work. Tool lain yang bisa kita pakai adalah chart Eisenhower. Ini ngebantu banget kita untuk nentuin prioritas. Dia kan ada 4 kuadran. Kuadran 1 adalah yang sifatnya diprioritasin segera. Sebaiknya kita hanya pilih 3 hal maksimal yang jadi prioritas. Karena kalau semuanya ini dianggap penting, ya berarti bukan prioritas dong namanya. Disadari aja nggak semua checklist kita harus kelar hari ini. Masih ada hari besok. Kuadran 2, ini yang sifatnya perlu dijadwalin dan kitanya juga harus komit sama jadwal itu. Ilangin godaan-godaan tertentu kayak misalnya berani uninstall sosmed atau aplikasi streaming. Atau nih ya, suka ada aplikasi blocker di jam tertentu supaya kita nggak kegoda lihat website-website yang nggak penting. Q3 adalah yang sifatnya bisa didelegasiin atau titip orang lain kerjain. Contoh nih ya, misalnya kita kan pasti dong makan siang lapar, makan malam lapar. Kalau masak juga harus mikir makan apa bisa jadi ngaruh ke energi kita dan ngabisin waktu kita. Nggak ada salahnya didelegasiin dengan misalnya pesan lewat GoFood atau jadi kita langganan catering yang bulanan atau mingguan. Q4 ini harus tega. Ada tugas-tugas yang kita pikir harus kita kerjain. Ternyata pas dicek nggak gitu-gitu amat. Jadi di-delete aja atau dieliminasi. Bonus! Ini adalah 6 hal yang kita bisa siapin untuk membentuk sistem supaya kita selalu bisa bounce back ketika malas itu datang. Pertama, mulai sekecil mungkin. Ini termasuk kalau kita punya niatan bikin kebiasaan baru di tahun ini. Ya nggak apa-apa, semester 2 udah mulai, siapa tahu ada yang pengen rajin olahraga atau makan lebih sehat. Nah, kita mulainya dengan yang sekecil mungkin, sekecil-kecilnya sampai kita malu kalau kita nggak ngelakuin itu. Contoh, misalnya kalau kita mau lebih rajin jalan pagi atau mau lebih rajin lari pagi. Nggak usah langsung ditargetin harus bisa 5K atau 5 km pagi itu ya. Dimulai dengan kita komit pakai kaos kaki sama sepatu olahraga aja selama 3 hari berturut-turut. Abis itu baru dibangun kebiasaan lainnya yang mengikuti. Abis pakai sepatu berarti jalan dulu aja ke minimarket paling dekat. Baru abis itu ditambah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Strategi pertama kurang berhasil, kita coba pakai strategi yang kedua. Ya, apapun yang mau dilakuin, pasang timer 5 menit. Lakuin itu seenggaknya 5 menit aja. Kalau habis itu udah lewat dan bosen, ya udah stop. Tapi komit ke 5 menit pertama. Ini adalah alternatif ketiga yang gue suka banget ya. Kalau kita emang malesnya lagi luar biasa, nggak apa-apa. Tapi ada 2 pilihan. Kerjain itu atau nggak ngapa-ngapain sama sekali.
Yang dimaksud nggak ngapa-ngapain sama sekali adalah diem, nggak termasuk lihat handphone, nggak termasuk browsing, diem aja kayak gini. Nah, nanti lo bisa balik lagi karena biasanya orang yang sudah berdiam diri ini akan kepikiran, ya daripada diem mendingan gue kerjain aja. Versi 4 adalah kombinasiin apa yang kita suka dengan yang nggak terlalu kita suka. Contoh, misalnya cuci piring ini masih bisa dibarengin dengan dengerin podcast misalnya. Atau kalau kita lagi pengen lari pagi atau treadmillan, ini masih mungkin kita treadmillan sambil nonton Netflix. 5, ini gue contek dari penulis buku The 5 Type of Wealth, siapa tahu juga udah baca, Sahil Bloom. Dia punya metode 5-5-5-30, yaitu 5 push up, 5 squats, 5 jumping jack, dan 30 detik plank. Jadi kalau lagi jam 1 abis makan, kenyang, mau ngerjain sesuatu males, ada baiknya kita nggak lanjut kerja, tapi kita jeda dulu melakukan hal-hal itu tadi. Tujuannya biar badan kita bangun dan seger lagi. 6. Minta cek progres ke teman kita dalam waktu sejam. Jadi kalau kita lagi ngerjain sesuatu, ada baiknya kita ngomong ke teman kita. Tujuannya adalah ngebangun akuntabilitas. Kalau kita ngomong ke satu orang, nanti satu orang ini akan nelpon kita dalam 1 jam, kita akan ngerasa harus berprogres dalam 60 menit itu. Ini nggak termasuk lo cerita apa yang lo mau kerjain, diposting di sosmed ya. Karena kan nggak ada yang gonggongin kita. Jadi ada baiknya lo pilih siapa yang lo mau ceritain dan dia bertugas ngecek lo dalam waktu tertentu. Nah, itu adalah 6 opsi yang udah kita bahas. Mudah-mudahan lo bisa dapet yang cocok dan bisa langsung diterapin. Jadi semua deadline bisa kecontreng tepat waktu. Sekarang gantian, gue yang ngantuk, waktunya sekarang gue yang plank dan push up sebelum ngerjain kerjaan berikutnya. Mudah-mudahan berhasil, gue Puri, sampai ketemu di episode Mencoba Minimalis berikutnya. Bye! Mencoba Minimalis. Powered by MLab.